Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Rabu 1 Maret 2023, hari biasa pekan pertama Prapaskah. Bacaan dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengurumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalem. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini menarik untuk kita renungkan bersama-sama, di mana pertobatan menjadi kata kunci untuk membawa orang kembali kepada Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, di mana tokoh Yunus adalah utusan Allah yang awalnya menolak dan menghindari penugasan untuk mewartakan pertobatan bagi orang-orang Niniwe. Mereka tidak mau menyembah Allah, sebab ia tidak mau orang Niniwe yang adalah musuh Israel bertobat dan diselamatkan oleh Tuhan. Ia ingin Tuhan membinasakan orang-orang Niniwe. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tentu saja kita tahu bagaimana bahwa ia memiliki pengalaman berada di dalam perut ikan yang kemudian memperlambangkan kematian Yesus yang dimakamkan dan masuk ke perut bumi lalu dibangkitkan. Pertobatan orang Niniwe karena pewartaan Yunus tentu menjadikan Tuhan tidak menghukum orang-orang Niniwe. Itulah pengalaman yang memberi pengertian bahwa Yesus wafat, masuk ke dalam perut bumi, dan pada hari ketiga ia bangkit dari alam maut menjadi dasar terlaksananya karya keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pertobatan memungkinkan diterimanya keselamatan itu. Maka tindakan pertobatan mengarahkan manusia berbalik kepada Tuhan. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana Yesus menyampaikan kepada orang yang sedang mendengarkan sabdanya, dan mereka dianggap sebagai angkatan yang jahat atau angkatan orang-orang yang berdosa
dengan meninggalkan Tuhan, maka mereka memerlukan pertobatan agar mereka diselamatkan. Maka untuk itu mereka harus kembali kepada Allah melalui Yesus Kristus sebagai utusan Bapa. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perlulah mereka bertobat, menerima Yesus sebagai orang-orang yang percaya. Mereka yang mau diselamatkan boleh berasal dari kalangan apapun, dari suku apapun, asalkan mereka mau bertobat. Sebaliknya, mereka yang merasa diri sebagai keturunan bangsa terpilih tetapi tidak mau bertobat, mereka tentu saja tidak akan diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tentu saja iman kepada Yesus menjadi penentu dan syarat untuk bisa diselamatkan. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bersama-sama kita semua selalu beriman kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah satu-satunya Sang Juru Selamat, di mana dalam Injil juga dikatakan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka di masa Prapaskah ini, mari kita bersama-sama untuk melakukan pertobatan dengan lebih sungguh-sungguh, di mana masa puasa dan pantang ini dijadikan sebagai tanda pertobatan untuk kita, agar kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.